warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ilham, dipanggil hari-hari Ilham. Profesi saya sebagai ketua kelompok Muara Adang Indah. Nah, di sini ada dua hal yang perlu saya sampaikan mengenai masalah bibit. Ini bibit bakau ini ya, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat ya. Nah, di sini ada dua macam ini. Ada yang agak keputih-putihan. Nah, ada yang agak kebiru-biruan sudah. Nah, yang kebiru-biruan ini yang layak untuk ditanam. Ini yang layak untuk ditanam. Nah, jadi yang agak keputih-putihan ini yang tidak layak ditanam. Nah, ikatnya seperti ini. Ikat dulu ya, diikat ya. Bapak bisa lihat, adik-adik bisa lihat caranya. Nah, ini. Nah, cara penanamannya. Cara penanamannya yang benar. Ikat dulu, ajirnya agak lewat sedikit ke bawah. Nanti pada saat penanaman di lapangan kita pegang ininya. Lewatkan 10 cm daripada bibit. Ya, pastikan lewatkan 10 cm daripada bibit. Nah, ini nanti ditangkap ke lumpur atau ke tanah. Ini Pak, kami pendidik anak-anak ini mau tanya jawab dengan Bapak, karena Bapak selama ini sudah bergelut di bidang mangrove, yang menanam sudah berhasil, dan juga Bapak ini menurut kami penyelamat lingkungan, karena terancam biota-biota di dekat laut itu karena abrasi dari penambangan dan sebagainya selama ini sudah terjadi, ya kan Pak? Betul. Begini Pak, yang kami mau tanya ini pengalaman Bapak dari tahun berapa Bapak berkecimpung di sini, yang betul-betul berpengalaman sudah di bidang mangrove ini Pak. Ya, itu aja Pak. Ya, mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Jadi pengalaman kami pada saat itu mulai tahun 2001 kalau tidak salah ingat, lebih daripada 20 tahun mungkin. Saya berkecimpung di penanaman mangrove ini, termasuk penyelamat lingkungan, itu sudah cukup lama sudah. Nah, jadi artinya kalau masalah persemaian ini bila bisa dikatakan ini sulit sekali kalau tidak tahu ilmunya, sulit. Nah, pada saat ini kami sudah membuktikan dan saya membuktikan mulai tahun berapa sudah ya saya berkecimpung di sini. Alhamdulillah sekarang berhasil. Nah, kita yang menyelamatkan lingkungan kita sendiri, lantas siapa lagi? Nah, jadi saya bilang kita perlu sadari semuanya, masyarakat perlu sadari semuanya. Berandai-andai kata yang saya bilang ini, kalau saya bilang ini mangrove tidak ada sudah di depan ini, kita nantinya mau jadi apa? Pas ada nanti seperti tsunami, kalau mangrove tidak ada di depannya habis semua kita. Tapi alhamdulillah kalau ada mangrove insya Allah, ibaratkan hujan itu masih ada payung tempat kita berlindung. Oke, terima kasih Pak Ilham. Sekarang saya mau menanya atau tanggapan dari Bapak sebagai kepala sekolah, masalah dari penjelasan Pak Ilham masalah lingkungan. Karena Pak Ilham ini pemerhati lingkungan. Dia perhatiannya besar. Di sepanjang pesisir Teluk Adang ini, beliau sudah yang mempunyai kelompok-kelompok pada hari ini kita melihat bagaimana penanaman bakau mangrove. Kita sekarang ini berada di pembibitan. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak, pengalaman Bapak di beberapa hari ini dari ikut kegiatan ini untuk permasalahan penanaman hutan mangrove ini gimana Pak? Oh iya. Terima kasih kepada anggap saja peliputan Pak ya, peliputan daripada kegiatan kita beberapa hari, tidak salah dari tanggal 30 ya, 31 kemarin kita melaksanakan kegiatan, yaitu bagaimana cara kita untuk mengatasi daripada terjadinya erosi atau kerusakan pada pinggiran pantai atau daerah pantai
yang mana disponsori oleh grup Pokja Sisir yang diketuai oleh Bapak Mulyono dan kawan-kawan. Dimulai dari hari kemarin hingga pada hari ini kita akan turun ke lapangan bagaimana kita melihat secara langsung bersama putra-putri kita dari 3 SD, 1 SMP, yaitu SD 007, SD 005 dan SD 037 dan SMP 007 Longipis. Ya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana ini adalah contoh penyemayan yang dilakukan oleh Bapak Bapak Ilham, karena beliau adalah sebagai desa untuk menyediakan fasilitas seperti bibit dan sebagai termasuk tempat atau tempat penyemayan atau tempat penanaman hutan mangrove ini. Jadi harapan saya kepada kita semua, terutama anak-anak didik kita, supaya bisa mengenal daripada hutan mangrove ini, fungsi dan faedahnya bagi masyarakat sekitar lingkungan tersebut. Pertama adalah untuk menjaga kelestarian beberapa populasi kehidupan di sana, terutama flora dan fauna yang ada di sana. Contohnya adalah bakau sendiri, kayu bakau, kayu aniri dan sebagainya. Di sana ada beberapa lapis tumbuhan, dan juga di sana juga ada beberapa bermacam-macam fauna seperti ikan, kepiting dan sebagainya. Nah, ini adalah tempat mereka untuk berkelangsungan hidup yang nanti dibutuhkan oleh kita sebagai manusia di muka bumi. Oleh karena itu perlu dijaga.